Jadi bicara Gimana tadi? pertama kan yang kamu katakan bahwa di surga itu kita lebih lama daripada terciptanya alam semesta ini. Lebih dari 14,5 miliar tahun. Ya. Itu endingnya kan kita di surga itu jalan-jalan, silaturahim, makan-makan sama perempuan, sama bidadari. Ya. Ternyata konsep perempuan ini atau konsep bidadari ini Santai aja, santai aja. Jangan pengaruh. ternyata ini permasalahan awal dan akhir. Kalau tadi itu kan di akhir, kita akhirnya ngapain kan gitu. Ternyata salah satunya adalah kita bersama para bidadari. Ya kan? Maksudnya konsep awal akhir gimana? Nah, Oke. itu tadi konsep akhirnya gitu. Kalau kita nanti di surga itu salah satunya adalah bersama bidadari. Ya, oke. Dan konsep awalnya adalah kita kembali kepada sejarah penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam itu kan di surga pernah ketiduran. Itu dalam Al-Quran atau dalam hadis? Itu dalam Al-Quran gitu. Jadi yang kita tahu bahwa Quran itu surga itu bukan tempat tidur, bukan tempat buang air. Kita di situ nggak pernah buang air, nggak pernah tidur. Kalau nggak pernah tidur itu kenapa? Karena di surga itu tidak ada hal yang membuat kita lelah. Satu, yang kedua, kenapa kita di surga itu tidak tidur? Karena tidur itu kan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Jadi di surga itu tidak ada mati, tidak ada termasuk tidak ada saudaranya tidak ada tidur. Tidak ada tidur. Nah, yang parahnya itu kenapa Nabi Adam bisa tertidur? Ya karena nggak ada perempuan. Jawabannya karena tidak ada perempuan. Bukan karena tidak ada perempuan, karena nggak ada teman waktu itu. Teman Jadi ada, konsep teman sama konsep perempuan itu harus dibedain. Ya, betul. Jadi begini, kalau bicara teman ada. Kalau seandainya Allah bukan menciptakan Hawa, hanya menciptakan laki-laki juga umpamanya. Itu kan Ada teman. teman jatuhnya kan? Ya, teman jatuhnya. Jadi dia nggak ngaruh sama teman. Dia tetap bisa tertidur karena ada suatu hal yang dia tidak paham bahwa ada yang kurang dalam hidup. Rupanya yang kurang itu adalah Perempuan. Nah makanya penciptaan Konsep awal dan konsep akhir. konsep akhir. Jadi ketika Siti Hawa itu diciptakan, itu kan Nabi Adam lagi tidur. Nah, jadi diciptakannya perempuan dari tulang rusuk itu dia. Nabi Adam tuh tulang rusuknya diambil pas tidur. Oh pas tidur. Ya. Jadi bangun-bangun sudah ada perempuan di sampingnya. Nabi Adam nanya, kamu apa? Bukan kamu siapa? Kamu apa? Kata perempuan ini, saya perempuan. Mar'ah. Itu di Al-Quran atau di hadis? Ya, pokoknya ada dalilnya lah, lupa Quran apa di hadis. Saya perempuan. Mar'ah, kalau itu kalau nggak salah di hadis. Kemudian kan nggak lama, nama belum ada nih. Nama belum ada nama Hawa. Kemudian Nabi Adam tanya lagi, kamu diciptakan untuk apa? Kata perempuan ini, aku diciptakan untuk membuatmu tenang di sisiku. Ya. Ya, oke. Nah, belakangan baru namanya dikasih Hawa itu karena malaikat nanya, Senang gitu ya. ya Adam, itu siapa? Kan gitu. Perempuan, namanya siapa? Hawa. Hawa itu berarti Jadi yang ngasih nama Siti Hawa itu Nabi Adam. Makanya sebenarnya kalau ngasih nama anak itu serahin sama bapak. Bapak tuh lebih hebat ngasih nama anak. enggak Satu. valid. Nah kemudian begini, ini ternyata di surga yang sudah, ya semua tahu lah surga itu gimana kan itu kan. Orang masih bisa galau, orang masih bisa merasa sepi. Bayangin aja di surga kok bisa merasa sepi, karena tidak ada sosok perempuan. Jadi memang perempuannya sosok yang luar biasa di dunia akhirat. Itu satu. Di dunia dia diperebutkan, di akhirat dia menjadi tujuan. Coba. Tapi bagi perempuan sendiri menjadi tujuannya apa? Oh enggak kita. Kenapa? Jadi gini, itu penciptaan Nabi Adam kan dari tanah.
Ya. Penciptaan Adam Nabi Adam itu dari tanah. Artinya dia benda mati. Penciptaan Hawa itu bukan dari tanah, dari tulang. Oke. Tulang itu itu dari darah dan daging. Oke. Artinya dia ini dari benda hidup. Oke. Ya, sehingga timbul dua konsep dalam Quran dikatakan walaysa zakaru kal untha, laki-laki dan perempuan itu tidak akan pernah sama. Nah, dan itu terbukti konsep itu nggak sama. Laki-laki ini 99% logik, satu Sak perasaan. karena dia dari benda mati. Dia cocok tuh, suruh ngurusin benda mati cocok dia. Ngurusin pabrik. Enggak, sekarang ini pertanyaan Ngurusin. itu kan konsep tentang kita bicara kan tentang konsep surga. Makanya kan abang bilang sebenarnya tujuan kita itu apa sih? Kan di dua tempat itu, surga dan neraka. Terus surga musuh surga ngapain? Itu kan pasti makan, silaturahmi, seks. Kan silaturahmi, seks. Itu aja kan. Berapa lama dalam melakukan itu? Bermiliar-miliar tahun, seperti abang bilang kan. Lebih dari umur alam semesta, lebih dari 15 miliar tahun. Bahkan selama-lamanya. Ya maksud apa? Ya konsep apa kok Allah tuh di surga itu yang kita kerjakan sampai abadi-abada itu kenikmatan tadi itu kan. Ya pertanyaannya itulah inti dari semuanya kita hidup ini, yang kenikmatan itulah yang kita cari pada akhirnya kan? Pada akhirnya masalah nanti kenapa gitu yang jelas itulah yang dijanjikan sama Tuhan. Tapi pertanyaannya kenapa wanita tidak ya? Kenapa wanita tidak? Ya, makanya gini, dengerin dulu. Tapi wanita itu kalau menurut abang, wanita itu dia sebagai objek. Bahkan di surga kan dikatakan oleh hadis kan perempuan yang taat itu yang masuk surga itu akan lebih cantik daripada bidadari. Ya. Dan suaminya dia terserah memilih suami yang mana kan gitu. Kalau misalnya dia misalnya belum nikah misalnya meninggal, Allah akan memberikan dia suami. Ya. Tapi kan nggak mungkin banyak kan, satu kan. Ya. Dan kalau dia jadi istri di dunia dan meninggal, suaminya kalau masuk surga, suaminya masih berhak atas dia umpamanya kan, misalnya gitu kan. Kalau suaminya masuk surga. Jadi sebenarnya konsep seks untuk perempuan di surga, dia seolah-olah surga itu kan untuk laki-laki kan, betul kan? Sebenarnya sama aja, untuk perempuan juga seks juga. Cuman perempuan bedanya, Tuhan kan tidak menjanjikan bidadari untuk perempuan. Enggak lah, tetap satu aja, suami aja. Nggak mungkin dia banyak bidadari, tetap suami. Nah, cuman dia akan Bahkan seperti perempuan yang memiliki budak pun, budaknya nggak bisa campurin dia. Iya. Nah, memang kenikmatan yang diperoleh oleh perempuan yang meninggal dunia dan masuk surga selama bermiliar-miliar tahun itu abadi itu apa? Dia dengan suaminya. Iya. Seks juga. Ya. Jadi gini, coba nanti abang lihat kenapa. Jadi gini, laki-laki itu kan dari benda mati tadi, dari tanah. Sedangkan perempuan dari benda hidup. Endingnya apa? Endingnya ini jadi karakter bang. Bahwa karena perempuan ini tercipta dari benda yang hidup, Ya. maka dia bisanya ngurusin yang hidup, ngurusin anak, ngurusin suami, bahkan sesuatu yang mati pun Bisa juga diurus, itu di tangan perempuan yang tercipta dari benda hidup tadi bisa hidup. jadi hidup. Rumah itu kan benda mati, Rumah jadi hidup. rumah jadi hidup, ya kan? Pabrik jadi hidup, suasana yang jadi mati. Ya, betul. Makanya tugas laki-laki mencari yang bisa menghidupkan banyak rumah. Nggak cuma satu rumah. Makanya perempuan nggak boleh satu rumah satu dapur. Nggak boleh dapurnya bercampur. Begitu dia dikasih satu rumah ya rumah dia. Makanya Nabi dulu nggak ada satu rumah itu istri-istrinya satu rumah satu kan, tidak boleh satu rumah bercampur kan. Satu rumah satu. Itu.
balik lagi ke surga tadi. Ya kan? Jadi sebenarnya apa konsep tentang ujung akhir kita ini abadi di surga, terus di surga Nggak, ngapain? tunggu. Jadi tadi itu kenapa tuh kira-kira tuh? Apa? Kenapa? Kan kenapa dengan konsep yang tadi itu bahwa perempuan itu dari benda itu, dalam laki-laki dari benda itu. Bahkan dari hukum fikihnya itu jadi berbeda, Bang. Hukum fikihnya itu begini. Ketika anak bayi yang umur 2 tahun belum makan apa-apa, baru ASI. Anak laki ya, kita kena pipisnya, itu cukup dipercikan aja selesai. Apa perempuan? Tapi kalau perempuan itu nggak bisa, itu harus dicuci. Nah, karena perempuan dari daging dan darah, sedangkan kita dari tanah. Itu sampai timbul hukum fikih begitu. Intinya memang bahwa karakter perempuan sama laki-laki itu memang nggak bisa disamain. Nah, termasuk juga garis takdir tadi. Garis takdirnya itu adalah kita memang endingnya nanti di surga itu sebagai ya mohon maaf penikmat bidadari, tapi perempuan surga nanti bukan sebagai penikmat bidadari, enggak. Tidak ada unsur Ya, sekarang kenikmatan tertinggi perempuan nanti di surga apa? bersama suaminya. Nah, iya. Dia bersama suaminya ngapain? Iya betul. Tapi Itu kan, juga kan. ya, tapi kan cuman milik suaminya. Dia milik suaminya. Maksudnya kenikmatan dia kan sama-sama manusia sama kita. Kalau kita kan dijanjikan bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kan Tapi kenapa konsep kita itu sebagai laki-laki itu Allah hadiahnya wanita gitu loh. nah, kenapa? Pertanyaannya. Itu tadi implikasi clue-nya itu. Coba abang jawabin gimana? Karena Clue-nya tadi udah ada nampak tuh. Perempuan tuh laki-laki itu dari sesuatu yang mati, perempuan itu dari sesuatu yang hidup. Ya. Dari tulang dia. dia konsep di dunia. Bukannya malah justru yang hidup nih justru dia punya nafsu yang banyak kan? Bukan, ada juga perempuan yang nafsunya tinggi. Jadi tidak bisa, bukan hitungannya bukan masalah nafsu. Misalnya di dunia ini kan ada syariatnya. Syariatnya apa? Perempuan tidak boleh kawin banyak, laki boleh. Ya. Kenapa sebabnya? Secara syariat. Yang selama ini diomongin para ulama apa? Enggak, bukan salah satunya. Keturunan, supaya ada keturunan. Ya. Tapi itu sebenarnya kan konsep yang bisa dibantah. Dalam arti apa? Kenapa? Bukan dibantah ya, bisa ada alternatif lain orang. Kalau perempuan yang tidak beranak, KB gimana? Boleh dong dia. Dimatikannya rahimnya. Boleh dong. Suami gua dia. Boleh dong. Dia nggak punya anak. Ayo coba jawab. Susah kan? Itu kan sebenarnya intinya bukan itu. Kalau apa? Itu sebabnya baik di dunia dan di akhirat sama. Perempuan itu tidak boleh lebih dari satu. Oh di akhirat kan? Kenapa perempuan di akhirat cuma boleh satu? Apa karena beranak juga? Enggak. Coba hubungkan antara sebab syariat di dunia sama sebab syariat di akhirat. Kenapa perempuan tidak boleh laki-laki banyak? Menurut Anda apa? Memang perempuan itu tercipta untuk kita. Iya, bukan. Kehormatan perempuan itu di satu laki-laki. Bukan karena dia kalau banyak laki-laki punya banyak anaknya siapa, bapaknya siapa, bukan. Beberapa. Itu salah satu aja dari beberapa faktor. Tapi yang paling tinggi di atas itu adalah kehormatan perempuan. Kehormatan perempuan itu di Satu laki-laki. Jadi udah memberikan konsep itu bukan karena perempuan itu kalau banyak suami nanti atau pergaulan bebas nanti bapaknya nggak tahu siapa, bukan. Itu bisa dibantah seperti yang Bang bilang tadi. Kalau perempuannya dari awal dia nggak punya anak, gimana? Boleh dong, dia punya banyak laki-laki. Itu. Intinya Allah itu meninggikan kehormatan perempuan itu hanya di satu laki-laki. itu bisa. Itulah sebabnya di surga dia juga nggak boleh banyak bidadara. Padahal bisa aja kan? Iya. Karena di surga kan bisa juga nggak punya anak. Bapaknya siapa? Kalau surga dia orang nggak punya anak. Iya. Itu Anak lah. nah, gitu. Memang konsep-konsep di dunia dan di surga nanti di akhirat itu ada yang berbeda. Karena di akhirat kan udah nggak ada kewajiban lagi. Cuman yang tadi balik lagi kita ngapain aja di surga ini kan silaturahmi, makan dan seks kan. Gitu. Jadi apa? Itulah sebab perempuan enggak hanya karena kehormatan dia di satu laki-laki, bukan karena masalah bapaknya nanti siapa atau apa. Karena Allah itu memang ketetapan Allah. Perempuan itu cuma di satu. Kalau laki-laki, kenapa di dunia itu boleh di syariat kita umat Nabi 4, tapi di surga boleh berapa? Kenapa? Coba jawab. Kenapa di syariat kita cuma 4?
dunia 4. Kenapa di akhirat boleh sebanyak-banyak? Kenapa? Karena memang nanti di situ nggak ada batas Nggak ada batas kan? Kenapa perempuan terbatas dibatasi juga? sampai akhirat ya. Nah, apa jawabnya? Jawablah. Iya. Karena kehormatannya di situ. Karena kehormatan itu. Gitu. Kalau kita justru mungkin sebaliknya ya. Khusus sebaliknya Kehormatan kehormatan itu kita. dengan banyak. Itu betul loh, itu ada hadisnya. Salah satu hadis mengatakan sebaik-baik laki-laki itu yang paling banyak wanita. Nah, kan disitulah agama itu membuatkan kata-kata adil itu. Adil itu di situ. Laki-laki yang paling adil lah laki-laki yang sebenarnya kan abang bilang kemarin bentuk ujian Allah. Dunia ini kan bentuk ujian Allah. Hanya menentukan level-level kita aja di akhirat. Iya. Selama kita masih muslim, Betul, betul. menentukan kita di Firdaus kah, di Jannatul Naim kah, atau surga perintah atau surganya orang-orang yang sudah masuk neraka duluan, Iya. surga paling bala. Hanya menentukan level-level kita di akhirat aja. Nah, tapi tetap di akhirat kan ujung-ujungnya nikmatannya 3 itu juga. Baik itu surga paling bawah maupun surga paling atas. Nah, itu kan sebabnya laki-laki itu makin adil dia makin tinggi tingkatannya di surga. Betul. Nah, itu makanya laki-laki yang adil cuma laki-laki yang punya istri ya. Karena dia adil kan? Iya. Kalau satu apa yang diadilin kan? Iya. Cuma satu. Nah, itu udah. Nah, itu jadi konsep. Tapi sebenarnya konsep paling utama itu konsepnya miliaran tahun itu. Jadi kita ngapain sih dunia 80 tahun, 90 tahun, akhirat triliunan tahun, miliaran tahun, ngapain? 3 itu aja, kan? Seks, silaturahmi, kan? Seks, silaturahmi. Ya tapi tadi itu ada suatu konsep yang unik tentang perempuan itu. Kok bisa dia di setiap fase itu istimewa? Iya, Fase awal dia istimewa, fase dunia dia istimewa, masih akhirat dia fase sama. akhirat pun dia istimewa. Anggaplah di dunia ini dia istimewanya salah satu faktornya karena dia menyandang status ibu. Ya kan? Tapi di akhirat kan dia udah nggak menyandang status ibu lagi. Iya kan? Maksudnya dia udah punya anak lagi nanti. Enggak, tapi kalau di dunia dia punya anak, anaknya kan minta ngumpul sama ibunya. Betul. Ya. Cuman kan itu tadi dia punya suatu keunikan itu di awal dia istimewa. Nabi Adam bisa sampai tertidur karena tidak ada perempuan. Bayangin di surga bisa tidur. Ya. Kenikmatan apa yang kurang di surga ini? Ya, Iya kan? Itu udah ibaratnya galaunya udah tingkat Tinggi. tinggi itu di surga bisa tertidur. Nah, di dunia dia jadi rebutan, ya kira jadi di akhirat dia jadi hadiah. iya, jadi kadang-kadang kan abang berpikir kan, Jadi sebenarnya kita jadi laki hari ini beruntung, nah, nggak beruntung atau kurang beruntung menjadi laki-laki. oh itu sangat beruntung, Sangat beruntung ya. amat sangat. Nggak, karena tadi kan konsepnya itu yang sangat istimewa itu kan si perempuan ya. Ya. Jadi jawabannya yang betul. Kita sangat beruntung kenapa? Karena kita pemilik Perempuan. si keistimewaan itu. Itu dia. Beruntung kita lagi. Makanya perempuan itu sebenarnya cahaya. Jadi kenapa Utsman bin Affan dibilang pemilik 2 cahaya? Ya. Karena pemilik dua Perempuan anak Nabi. 2 perempuan mulia. Itu sebenarnya mengejawantakan untuk semua perempuan muslim itu cahaya. Ya. Jadi jangan mentang-mentang anak Nabi, oh dia yang cahaya. Iya, Sebenarnya itu kan sebenarnya Ya. Tapi mengejawantakan. permasalahannya PR terbesar kita hari ini. Bagaimana cara memahamkan kepada perempuan muslim terutama? Dia itu cahaya. Karena sampai hari ini masih beranggapan bahwa poligami itu adalah suatu suatu hal yang sangat merugikan, menakutkan. Ya, kan faktornya banyak, variabelnya banyak Pak ini. Ya kan? Pertama budaya, kultur, budaya, terus tingkat kewibawaan laki-laki. Ya. Karena hari ini laki-laki banyak yang Nanti faktornya ada 15 tuh, kalau nggak salah. ya faktornya itu. Ada faktor yang 2%, Iya. ada yang 10%, ada yang 50%, ada yang 50%. Nanti pembahasannya akan mendalam sedikit. Itu Iya, itu jadi harus jadi harus jadi PR bersama. Ah. Karena begini, kalau bukan syariat kita yang dinaikkan,
justru malah syariat agama, kalau kita boleh bilang syariat ya, justru doktrin agama lain yang Masuk. bahkan bukan agama, tapi doktrin kehidupan bebas yang lain ini malah menjadi dominan. Masuk ya. Seperti ya sesukanya sekarang kan. Jadi heran juga sebenarnya pandangan perempuan ketika dia dianggap dikawin siri itu sebagai sebuah Hina. kehinaan Ada kehormatan juga sebenarnya. daripada dipelihara. Ya, berzina gitu ya. Dia lebih merasa hebat ketika dipelihara daripada dinikahi. Itu kan suatu yang agak sungsang itu. Ya, Pola jadi pikirnya. salah satu konsep kenapa berzina merajalela. Karena secara kultur dan budaya normal menikah poligami itu sesuatu yang hina. Iya, itu pandangan kita sekarang. Itu Nah, gimana? faktor-faktor masyarakat budaya dan Mestinya nih norma. setiap laki-laki muslim nih dia memiliki misi. Nah, Setidaknya bukan hanya sekedar kemampuan atau tidak mampu melakukan poligami, tapi paling tidak konsep poligami ini sudah tidak menjadi sesuatu yang buruk lagi di hadapan pandangan perempuan. bahkan sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia. Anggaplah dia tidak melakukan. Tunggu tahun monyet. Jadi konsepnya bagus dulu. Maksudnya poligami itu adalah sesuatu yang boleh, meskipun boleh diambil, boleh tidak. Tapi yang jelas konsepnya dulu. Seperti kita hari ini lah, kita kan terima mau kurban nih. Bahwa kurban itu kan konsepnya bagus. Ya, tapi apakah orang harus berkurban? Kan sunnah muakkad. Ya, orang boleh dianjurkan untuk melaksanakan, kan boleh tidak juga. Ya, kalau dia nggak mampu kan nggak apa-apa nggak. Ya kan? Nah, sama kayak gitu. Jadi kalau dia ngerasa dia tidak mampu untuk melaksanakan poligami, ya nggak apa-apa nggak melaksanakan gitu. Cuman kalau dia mampu ya sebaiknya Melaksanakan. Cuman kan sekarang orang karena tidak punya ya norma-norma tadi, norma keluarga, norma masyarakat, norma hukum, PNS nggak boleh, ya kan? Ya, betul. Itu juga. Itu Ini zaman zaman Soeharto ini. dengan ancaman-ancaman, orang jadi nggak berani. Akhirnya apa? Perzinahan merajalela. Istri sudah menopause, suami takut kawin lagi. Akhirnya apa? Berzina. Kan? Ya, jadi variabelnya banyak PML. Mungkin ada 17 atau 15, lupa saya. Nah, faktor-faktor yang signifikan. Ya. Faktor-faktor signifikan itu yang harus ditindaklanjuti, di follow up. Misalnya faktor yang 2% nggak usah dulu. Nah, Yang 2% apa? yang 50%. Kalau boleh tahu bocorannya 2% apa? Kewibawaan laki-laki. Itu yang 2%. Kewibawaan Dia masuk laki-laki. mana tuh? 2% apa 50%? Itu 50%. Kewibawaan laki-laki di mata perempuan. Itu 50%. Dominan bahwa Kewibawaan. laki-laki ini banyak tidak berwibawa di depan Di mata perempuannya. perempuan. Nah, Salah satu faktornya apa? Nah, setelah kewibawaan menjadi faktor kewibawaan pun mempunyai subvariabel juga. Iya, variabelnya apa? Kewibawaan Pertama, itu sehingga tidak ada di depan perempuannya. pertama pengetahuan agama. Iya, oke. Itu yang paling basic. Jadi Laki-laki tidak pernah berwibawa karena pengetahuan agamanya kurang. Jadi di mata perempuan, laki-laki yang tahu Tentang agama, nilai-nilai agama tuh punya wibawa tinggi. Itu nomor satu. Oke. Tolong dicamkan itu. Itu balik lagi ke ibu tadi yang mendidik anak. Ibu itu tugas perempuan apa? Nomor satu, menciptakan generasi yang bermutu, terbaik. Itu tugas perempuan. Al-Ummu Madrasatul Ula. Iya. Itu sekolah Agama. Kenapa sekarang banyak laki-laki tidak berwibawa? Karena ibu lagi. tidak Ibunya memahamkan untuk menghargai laki-laki gitu. tidak mendidik anaknya agama dengan baik. Kenapa isi ibu ini tadi nggak bisa mendidiknya? Karena bapaknya juga nggak mendidik dia. Oh iya. Jadi sudah seperti lingkaran setan sekarang ini. Sampai Balik lagi ke kita. Sampai dampaknya seperti hari ini. Iya, sehingga anak-anak yang lahir dari keluarga-keluarga yang bapaknya tidak mendidik istri dan anaknya, perempuan teragama, akan melahirkan generasi-generasi yang agamanya juga dari kecil tidak bagus. Sehingga si laki-laki, anak laki-laki yang tidak terdidik agama dari kecil, kuranglah kewibawaannya dia pada saat dia mau menikah. Sehingga apa? Di mata istrinya, uangnya itu kurang. Ya. Itu agama ya nomor satu Jadi variabel. dalam Islam mendidik dengan baik anak perempuan itu
satu atau dua akan melahirkan generasi yang itu bagus. jaminan surga. Iya. Mendidik satu atau dua anak perempuan itu Iya. yang baik, itu jaminan surga. Iya. Oke, Itu satu. variabel berikutnya. Variabel berikutnya untuk meningkatkan kehidupan pertama tadi agama ya. Ya. Yang kedua praktek keagamaannya. Oh, praktek berarti mungkin suaminya nggak sholat. Iya kan banyak anak lulusan pesantren nakal. Ya, tapi mungkin persentasenya sedikit. Iya, iya, iya. Di pengetahuan agamanya tinggi, tapi di prakteknya malah bertolak belakang. Iya, iya. Itu balik lagi janji setan tadi. Iya, iya. Pasti dia Oh, jadi orang yang tidak mempraktekkan agamanya di mana juga perempuan- kewibawaannya turun. Oke. Karena mungkin dalam pandangan perempuan begini, dirinya aja dia nggak bisa melaksanakan Mengendalikan agama, dirinya. melaksanakan agama, bagaimana dia ngajarin saya? Walaupun ilmunya tinggi. Betul. Apalagi dia ngajarin saya kan gitu ya. Faktor variabel kedua. Karena perempuan kan bisa dibimbing ya. Iya. Itu tiga. Ya. Dua baru. Yang kedua. Yang ketiga. Yang kita faktor ekonomi. Yang ketiga ekonomi ya. Tapi yang Ekonomi bukan yang pertama ya. bukan. Pertama agama Ini dulu. brilian nih. Karena ya. memang biasanya nih yang jadi faktor kewibawaan yang menyebabkan laki-laki itu tidak berwibawa di tempat perempuan itu biasanya yang pertama itu ekonomi. Enggak. Ini justru Agama dulu. Agama dulu. Setelah keduanya ini bagus, basic agama dan prakteknya sudah bagus. Baru yang ketiga ekonomi. Nah, cuman mesti kita ketahui Allah itu menciptakan manusia itu tidak kaya semua. Ingat itu. Iya. Perempuan Allah. seperti itu. Bahwa Allah itu di dunia ini tidak menciptakan manusia itu kaya semua. Ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin. Iya. Ingat itu. Apakah syariat poligami itu hanya berlaku untuk orang kaya? Gimana tuh? Soalnya Pertanyaan. begini, di dalam salah satu Tunggu dulu. Apakah syariat poligami itu hanya di dalam Al-Quran hanya diberlakukan oleh orang-orang yang kaya di antara kamu? Enggak, itu Berarti berlaku bagi orang ketiganya kan? betul. Baik orang kaya, orang sedang, dan orang miskin. Iya. Kenapa? Artinya ukuran adil Ekonomi. Artinya ukuran keadilan bukan hanya dari sisi ekonomi. Ya ekonomi yang maksudnya apa di sini? Maksud dari ekonomi kaya, miskin dan Ya kan kita kaya, menengah dan miskin. Ya, kita kan bicara keadilan itu salah satu faktornya adalah kemampuan ekonomi. Iya. Iya. Sekarang orang miskin boleh poligami. Boleh aja. Jadi kemampuan itu dari sisi mana aja pandangannya? Nah, kita harus tanya dulu pengertian dari ekonominya maksudnya apa? Cukup atau mampu? Cukup atau mampu? Apa bedanya? Cukup. Jadi ada tiga jenis perempuan, ada dua jenis perempuan. Yang cuma dua aja jenis perempuan. Yang qanaah sama yang tidak qanaah. Oh, cukup ya? Iya ya. Jadi sebenarnya orang nggak mesti kaya harus poligami. Betul. Orang miskin pun bisa poligami. Betul sekali. Karena di dalam Al-Quran, Tiangnya di istri, yang di perempuan lagi. istrinya. Balik lagi tadi ke agama lagi. Betul. Qanaah itu bisa dipelajari dengan agama yang baik tadi. Dilahirkan oleh perempuan yang orang tuanya mengajar Juga agama yang baik. agama. Betul. Ekonomi. Faktor-faktor banyak ya. Iya. Ada 15 baru 3. Nah, itu baru salah satu faktor 50% yang kewibawaan suami. 3 faktor itu. Jadi 3 itu aja bisa kita kerjakan PR-nya. Wah, itu udah hebat kali. Belum faktor-faktor yang lain. pemahaman agama, praktek agama, Dan kemudian ekonomi. ekonomi. Ya? Nah, ekonomi ini di sisi perempuannya, apakah perempuan itu menengah cukup atau tidak? Iya. Balik lagi ke perempuannya. Orang kaya, orang menengah, orang miskin, Semuanya boleh. boleh gini, boleh. Tiangnya di perempuan. Jadi perempuan qanaah nggak? Tapi begini Pak Marwan, Apa tuh? perempuan kita ini secara dominan biasa Nggak qanaah. nggak kona'ah. Nah, itu terlalu terserah sebenarnya. Nah, Gimana baru- menyikapinya? Nah, itu berarti itu kenanya ke ulul amri lagi. Apa hubungan kona'ah sama ulul amri? Kemiskinan itu akibat ulul amri yang adil. Oh iya betul. Cuman kan Jadi- bagaimanapun kalau tidak punya sifat kona'ah Tidak akan pernah puas. tidak akan pernah puas. Walaupun ulul amrinya sudah mengelola negara dengan baik, sudah mensejahterakan rakyatnya, tapi yang namanya ketemu perempuan nggak kona'ah itu udah kiamat dah. Ya, makanya memang Suami sudah nggak semua rumah sudah tangga. anggota DPR, Ya, sudah pejabat, ya, sudah ini. ya nggak semua rumah tangga yang bisa poligami. Kenyataannya. Oh. Ya sama seperti tidak semua orang kaya, tidak semua orang miskin. Allah sudah menciptakan tidak semua orang jadi guru, tidak semua orang jadi Yang pengusaha. nggak bisa poligami tadi itu
salah satu kelompok orangnya adalah orang yang punya istri gak pernah gitu. Salah satunya. Oh jadi kiamat lah kalau punya istri gak pernah ya? Bukan kiamat, yang menderita setengah lah. Biasanya kalau orang kayak gini nih, dia udah gak dapat siksa kubur. Hah? Udah gak dapat siksa kubur dia. Cuman masalahnya gini. Karena udah sangat tersiksa diri. Masalah gini. Udah sangat Balik tersiksa lagi nih, diri. jadi kan itu salah satu faktor kewibawaan laki-laki. Laki-laki yang sangat berwibawa itu Kalau kita ini masuk ke bawah nggak sih? masih 60%. Kalau dia berjalan di satu ruangan atau di depan Ini keluarganya, indikator laki-laki berwibawa. iya, Oke. begitu dia masuk ke dalam rumahnya, ada anak dan istrinya, itu tuh seperti raja yang masuk ke dalam istana. Wah. Gimana raja? Jadi yang Harusnya gitu. Iya. Bukan raja suruh cuci piring. Cuci baju sana. Padahal kan bayi itu jannati kan. Itu. Tapi begini bang, gini. Kalau ukurannya seorang raja itu tidak boleh cuci baju sendiri. Bukan enggak boleh, Cuci boleh. piring sendiri. Nabi mencontohkan. Iya, bukan enggak boleh, boleh. Boleh ya. Cuma jangan keseringan ya. Jangan keseringan. Kalau keseringan itu bukan raja ya. Orang yang berwibawa itu kan siapa yang lebih hebat wibawanya pada Nabi? Enggak ada. Coba di dunia aja apa yang lebih tinggi wibawanya pada Nabi? Enggak ada. Nabi itu nomor 1. Ya kan? Bukan hanya di antara manusia, tapi di antara nabi. Nggak usah lah kayak gitu, kayak raja nggak usah terlalu tinggi tuh. Nah. Lihat aja Nabi kalau masuk masjid, sahabat-sahabat gimana waktu dia masuk Oh, masjid? luar biasa responnya. Mungkin sahabat berdiri kan? Iya. Nabi masuk masjid, sahabat yang sudah ada di masjid berdiri kan? Nah begitu harusnya laki-laki itu di mata istrinya. Sekarang gimana? Kenapa Nabi wibawanya tinggi? Gitu. Nah itulah sebabnya orang nggak bisa poligami. Kalau kita istri di rumah, kita datang istri tadi tidur malah berhenti Ah, tidur. Kenapa laki-laki itu wibawanya tinggi saat ini? Seperti itu. Untuk menciptakan itu banyak faktornya. Jadi yang kedua laki-laki jangan terlalu banyak menye-menye juga termasuk. Ngomong yang nggak perlu di rumah gitu ya. Membuat ada pembicaraan attitude yang membuat habis. Terus beli memori eksternal misalnya.